Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus mengawasi dan memantau perkembangan kasus dari Angelin yang terjadi pembunuhan dan pelecehan seksual di Bali. Saat ini Angelin dinyatakan hilang sejak 16 Mei 2015 dan ditemukan terkubur di belakang rumah orang tua asuhnya. Kasus yang menimpa bocah 8 tahun Angelin di Denpasar, Bali membuat prihatin semua pihak. Angelin yang ditemukan tak bernyawa pada Rabu 10 Juni ternyata tewas di tangan orang dekat yang bekerja di rumahnya setelah dikabarkan hilang pada 16 Mei lalu. Selain itu, KPAI juga menduga ada indikasi pedofilia dalam kasus Angelin ini. Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Erlinda menjelaskan bahwa KPAI akan terus mengawasi kasus ini, termasuk jalannya sistem peradilan pidana anak. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 atau Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan perundang-undangan tersebut. Meski sang anak yang menjadi korban telah meninggal dunia, KPAI tetap menuntut adanya penegakan hukum. KPAI berharap pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun juga dengan hukuman atas pidana lainnya seperti pelanggaran KUHP ataupun perihal pembunuhan berencana. KPAI mempunyai tusi yang sangat besar, yaitu mengawasi perlindungan anak, termasuk jalannya sistem peradilan pidana anak. Dalam arti kata di sini korban adalah anak. Kalaupun memang Anda sudah rape in case, tapi kita ingin ada penegakan hukum di sini. Kami mengawasi kasus ini tidak hanya pada kasus Angelin semata atau Ananda semata, tapi lebih pada kasus yang lebih besar lagi. Apakah memang Indonesia yang memang dikhawatirkan menjadi target sasaran pedofilia internasional atau human trafficking internasional? Nah, ini yang kita patut garis bawahi. Atas kasus ini, untuk sementara polisi telah menetapkan Agus, seorang pembantu di kediaman ibu tiri Angelin, Margaret, sebagai tersangka. Agus pun mengakui tindakan kejinya itu kepada polisi saat dimintai keterangannya di Mapolresta Denpasar. Sejauh ini Polresta Denpasar juga masih terus mendalami kasus tewasnya Angelin. Selain melakukan visum, sejumlah keluarga angkat Angelin dan sejumlah saksi lainnya juga terus diperiksa untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Adam Irhas melaporkan. Penunjukan Sutioso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara karena jasanya memenangkan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden.